Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul Misionaris Maksa Orang Masuk Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Di channel ini balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Kali ini saya akan bahas soal Adam Fatih ya. Yang mana dia terus-terusan bahas Kristen, tapi ya pembahasannya ya gitu-gitu aja, nggak cerdas-cerdas gitu. Walaupun nama channelnya ngaji cerdas, tapi nggak ada cerdas-cerdasnya. Yang paling nggak cerdas adalah pertanyaannya. Dibilang di Kristen tuh misionaris bisa maksa ya, Umi ya katanya. Bisa maksa masuk agamanya mereka. Kenapa ya? Ini pertanyaan paling nggak cerdas. Dia tanya soal misionaris pada Irene Handono yang dia pun udah pikun gitu loh. Dia juga nggak ingat dulu pernah apa nggak dia sebenarnya biarawati. Padahal dia di drop out kan. Jadi gini ya, di awal-awal dia sudah, cara Luis ini adalah, dia metodologinya adalah di awal dia sudah memframing bahwa nih orang nggak cerdas, meskipun namanya nggak cerdas, lalu Umi Rono dikatakannya pikun. Itu adalah metodologi untuk sebelum masuk ke topik, dia menyerang dulu pribadinya. Sehingga kalau orang itu melihatnya akan berpikir bahwa ini orang sudah begitu dulu gitu kan, jadi orang ini udah buruk dulu. Sehingga nanti bisa diserang argumentasinya. Nah ini kan kita nggak bukan cara yang cerdas justru guys. Nah kalau ke saya tuh setelah mendengarkan Luis ngomong, baru saya berkomentar gitu. Nah kata dia tadi apa namanya? Apa dia pernah jadi biarawati gitu kan, jadi pikun gitu. Jadi guys ya, Umiran itu kan adalah mantan Kristen dan dia tentunya punya pengalaman di situ. Nah jadi nggak perlu lagi dipertanyakan apakah dia tuh benar pernah jadi biarawati apa bukan gitu. Tapi kalau kayak Louis ini jelas faktanya nggak perlu lagi ditanyakan kalau dia memang nggak pernah Islam gitu kan. Nah jadi orang yang punya track record dipertanyakan, sementara dia yang nggak punya track record aja kita tidak peduli gitu kan. Itu aja dia pikun ditanyain. Ya itu aja dia lupa, masa ditanyain lagi soal di Kristen itu misionarisnya bisa maksa pindah agama nggak? Buktinya apa dia pikun? Dijawabnya itu benar-benar nggak nyambung cuy. Dijawabnya itu akhirnya Irene Handono bilang, lawang kitabnya aja diubah lah, apa hubungannya? Kitab diubah sama maksa masuk agama, gak nyambung ya kan. Nah gini ya, sebenarnya kalau kita jujur melihat ada keterkaitan di situ. Kenapa sekarang begitu? Jadi gini ya, kalau saja mereka berani melakukan sesuatu yang sangat fatal, ingat ya, merubah kitab suci adalah sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat hanya orang-orang yang punya kebenaran tinggi yang mampu melakukannya. Ya, kita jangankan mengubah-ubah isi kitab suci. Kita tidak melaksanakan saja, alias kita melanggar aja isi kitab suci, itu kita sudah merasa berdosa. Udah merasa, apalagi orang-orang yang takut dengan api neraka. Dia kan langsung merasakan perasaan besar yang membesar gitu, ya kan? Nah, tapi ini merubah hukum, merubah isi, sama kayak gini ya, misalnya gini. Kalau misalnya kayak kemarin waktu kasus MKMK, di mana itu MK itu mengubah peraturan yang mana membolehkan si Gibran jadi cawapres. Nah itu kan mengubah peraturan. Itu MK itu begitu beraninya gitu, ya, melanggar aturan dengan mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan cara yang tidak etis. Makanya ada sidang etika itu kena kan. Itu bersalah kalau itu tidak etis sama sekali gitu kan. Nah, jadi sudah sebegitu beraninya. Sedangkan kita aja, misalnya kita itu kan KKN tuh, kalau ada pamannya di situ, lalu ponakannya itu jadi dipilih gitu kan, itu kan nepotismenya kental gitu guys. Contoh ya, kayak kita aja, kayak saya kerja di perusahaan ya, itu punya peraturan. Kalau suami istri nggak atau kakak beradik nggak boleh kerja di perusahaan yang sama. Nah, makanya kalau waktu itu ya ada teman saya tuh pacaran berdua, laki-laki perempuan. Nah, itu mereka tuh galau ketika mau nikah.
Karena ketika mereka menikah, berarti statusnya suami istri, salah satu itu harus keluar. Nah, jadi kalau mereka tidak bertahan, meskipun peraturan tidak dirubah, mereka akan malu. Karena mereka telah melanggar aturan. Nah, karena kan jadi pergunjingan. Jadi orang itu ya, kalau berani melanggar aturan, itu berarti, berarti kan dia memaksakan kehendaknya. Demi kehendaknya untuk tetap bekerja, atau kehendaknya untuk tetap eksis gitu kan, tidak mempersalahkan kunjungan orang, itu adalah pada itu salah kan, itu tidak etis, melanggar etika. Nah, itunya dia berani itu ya, kebal dengan kunjungan orang. Kalau dia benar nggak apa-apa, dia salah. Nah, ini dia berani mengubah ketentuan sehingga pasangan ini meskipun suami istri itu boleh bekerja di situ gitu loh. Lalu kan secara etika kan itu tidak etis, karena kan jadi benturan kepentingan. Nah, jadi mereka tuh berani bahkan membawa aturan gitu kan. Nah, jadi itu guys. Jadi kalau itu dia berani, mereka bagaimana nggak berani mereka memaksa orang? Karena demi kan Al-Quran menunjukkan bahwa Alkitab tuh ada orang-orang yang ubah Alkitab untuk demi keuntungan yang sedikit. Jadi keuntungan itu tidak sebanding dengan kayak ganjaran surga misalnya. Karena orang yang melakukan itu tentu ditolak masuk surga karena mereka tuh berani melakukan hal yang fatal, karena ini firman Tuhan yang ubah-ubah gitu kan. Nah, jadi hal begitu aja mereka berani. Jadi apalagi kalau cuma sekedar memaksa orang masuk agama mereka. Jadi kita lihat bahwa jadi Umi Herna itu sedang membandingkan antara level keberanian. Jadi kalau di level itu aja berani, apalagi cuma di level ini gitu guys. Kita dengar videonya lah, kita dengar. Artinya memang kita sebagai seorang muslim memang kita harus mengetahui juga pergerakan mereka seperti apa, misionaris seperti apa gitu. Artinya memang kita sebagai seorang muslim memang kita harus mengetahui juga pergerakan mereka seperti apa, misionaris seperti apa gitu. Bahkan yang sempat saya dengar juga ada juga yang misionaris yang main paksa gitu. Memang itu diperkenankan apa dalam agama Kristen nih? Ya, faktanya banyak ya. Jadi gini, kalau Anda tanya diperkenankan atau tidak, Umi balik mau tanya dulu. Boleh nggak kitab suci diubah-ubah? Nggak boleh, karena kan kitab suci, Mi. Tapi nyatanya diubah kan? Diubah ya. Nah itu dia. Jadi di sini Umi Rene ingin mengajak berpikir. Kalau di level itu saja mereka berani, apalagi di level ini, gitu loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Ngaji Terus ini, dia melihat fakta di lapangan. Karena ada kejadian pemaksaan itu ada, guys. Nah, maka dia bertanya, ini diajarkan nggak gitu kan? Nah, maksudnya itu gini loh. Kita anggaplah itu oknum di agama Kristen yang memaksakan orang masuk Kristen. Jadi kita sebutnya oknum ya. Makanya ini karena ada oknum di lapangan begitu, makanya Ngaji Terus ini menanyakan apakah itu ajaran Kristen. Sama kayak misalnya kita melihat ada umat Islam itu yang melakukan kesalahan. Lalu kita tanya, itu ajaran Islam nggak melakukan Muslim itu? Nah, jadi Umi ini ngajak berpikir, kalau level segitu aja dia berani melakukannya, ngubah-ubah kitab suci, apalagi cuma hal seperti itu yang memaksa orang masuk Islam. Itu kan levelnya nggak setinggi, nggak separah ngubah-ubah kitab suci, guys. Ya, itulah definisi Jaka Sembung naik ojek nggak nyambung Jack. Namanya juga Umi Irin Handono. Jadi orang sekelas Suci sih nggak mampu berpikir cerdas, dia nggak mampu berpikir kritis, dia nggak mampu menyambungkan antara pemikiran satu dengan pemikiran lain gitu, ya kan? Contoh misalnya kayak sekali lagi saya balikkan ke kasus Pilpres ya, kita kan tahu ada aparat-aparat yang memasang baliho di mana-mana. Yang mana itu baliho yang jumlahnya sekian, itu nggak mungkin dipasang oleh kader PSI saja gitu. Karena kita tahu kader PSI terbatas. Tapi baliho yang jumlahnya sekitar berapa kali lipat dari jumlah masyarakat Indonesia, itu bisa terpasang dengan rapi seluruh Indonesia dalam waktu sekejap. Entah berapa hari itu guys. Nah, itu logikanya nggak mungkin dilakukan hal yang kader PSI. Jadi
makanya orang bertanya, itu sebenarnya mungkin tidak terjadi. Jadi kan itu pasti menggunakan aparat, ya kan? Kemungkinan besar menggunakan aparat. Nah, aparat ini kan saya yakin ya aparat itu punya hati nurani. Jadi kalau mereka diperintahkan, meskipun mereka tidak mau, tapi karena kepentingan prionasinya, entah mungkin karena perintah atasan, mereka tuh takut nanti dikeluarkan atau dihukum segala macam. Ya mereka pikir ini ya kerjakan sajalah. Yang ibaratnya mereka tuh mungkin bisa menolerir meskipun ini adalah kecurangan. Nah, jadi kalau ditanya mungkin nggak itu diubah putusan itu demi ada kong kali kong gitu. Jadi orang bisa menanya bahwa mungkin nggak aparat itu melakukan itu dipaksa gitu. Mungkin aparat itu dipaksa untuk masang baliho. Nah, orang kalau melihat kejadian MK kan menjadi yakin karena gini, mereka saja berani tuh mengubah ketentuan di MK, berbuat curang gitu kan, melanggar etika. Apalagi cuma masa aparat misalnya untuk masang baliho. Jadi ini adalah dua hal yang saling nyambung, yang berkaitan. Jadi hanya orang cerdas yang mampu menghubungkan itu, guys. Nah, Lewis nggak sampai ke situ. Dia melihatnya ada dua kasus berbeda antara pemasangan baliho yang tidak masuk akal, yang sekejap, ya kan, yang mungkin dilakukan oleh kader PSI dengan perubahan keputusan di MK gitu, di MK gitu kan. Nah, jadi Lewis itu nggak mampu, kemampuan otak itu nggak mampu untuk menghubungkan antara dua kasus ini. Jadi dia tuh melihatnya sesuatu gitu. Nah, ini Anda bayangkan bagaimana kalau terjadi di pengadilan. Ketika kita tuh menghubungkan semuanya, jadi ada barang bukti, ada pendapat saksi ahli, pendapat saksi, ada macam-macam di situ. Nah, tugas hakim adalah menghubungkan semuanya. Jaksa penuntut umum juga begitu, jasa pidana juga begitu. Jadi mereka tuh menghubungkan, ya. Lalu mereka mengeluarkan kesimpulan. Jadi setelah bukti dilihat, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dan saksi bisa terlapor atau pelapor dan segala macam lagi. Jadi Lewis nggak punya kemampuan seperti itu dia. Dia akan mengatakan nanti apa hubungannya bukti dengan keterangan ahli dengan saksi, nggak nyambung kata dia nanti. Apa sih begitu ya? Jadi makanya orang-orang kayak gini ya, itu kemampuan berpikir terbatas. Dia bilang orang lain itu nggak cerdas, padahal dialah yang punya keterbatasan pemikiran gitu kan. Oh ya, jawabannya nggak nyambung pasti. Yang pertama, pertanyaan dari Adam Fatih yang kita mau bahas. Dia katakan bagaimana boleh nggak sih misionaris itu maksa orang untuk masuk agama Kristen gitu, di ajaran agamanya diizinkan nggak? Nah, ini yang sebenarnya harus membuktikan tuh ente itu harus membuktikan benar nggak misionaris itu memaksa orang lain untuk masuk ke agama Kristen. Kasusnya di Indonesia, adakah misionaris yang memaksa orang untuk masuk Kristen? Itu kan yang harus dibuktikan. Oh, kamu tanyakan, sedangkan kamu saya dengar. Kamu aja nggak tahu faktanya, cuma dengar. Dengar dari siapa? Dengar dari Renan. Nah, kita ambil contoh misalnya guys ya, sejarah. Jadi Lewis ini mungkin yang sudah pikun mungkin. Dia kalau pernah sekolah, dia kan tahu dengan semboyan penjajah, yaitu Gospel Glory. Jadi penjajah Belanda, Portugis, Inggris, ketika menjajah seluruh dunia, di dunia itu dibagi oleh penjajah ini yang diinisiasi oleh Paus ya. Paus sendiri, Paus di Vatikan, itu menginisiasi penjajahan seluruh dunia. Yaitu membagi dunia atas dua bagian, Barat dan Timur. Jadi Barat itu saya lupa dikasih ke siapa dan Timur pada siapa, tapi itu adalah pelakunya adalah Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol. Makanya ada itu yang sampai ke Amerika, sampai ke Australia, ke Asia, ke Afrika. Nah, jadilah perbudakan di mana-mana. Bangsa Afrika diperbudak, bangsa Indonesia diperbudak, bangsa Amerika, Australia diperbudak. Bangsa Amerika ini yaitu bangsa Indian. Suku lokal itu kan Indian, diperbudak. Bahkan orang kulit hitam dari Afrika itu diekspor ke Amerika untuk bekerja. Makanya ada perbudakan kulit hitam di Amerika, karena itu adalah orang Afrika yang diekspor dari Afrika. Di Indonesia tidak begitu, penjajahan Belanda, Inggris gitu kan. Lalu juga semua daerah di Asia, ya kan, bahkan termasuk daerah mana ya, Cina gitu kan. Kecuali Jepang mungkin, Jepang itu melawan guys. Nah, jadi itu adalah pemaksaan, karena masuknya penjajahan itu memaksa. Penjajahan itu memaksa.
memaksa kita untuk tunduk pada penjajah. Kita dirampas sumber daya alamnya, dunia dijadikan budak, kerja paksa, kerja rodi gitu kan. Nah, di situ ada gospel yang disebarkan di zaman penjajahan itu. Artinya kan gospel itu disebarkan dengan cara memaksa. Karena penjajahan itu sendiri memaksa, guys. Nah, itu apa Louis itu pikun? Apa dia nggak pernah sekolah? Itu yang pikun tuh Louis. Dia kalau baca sejarah dia akan tahu ada yang namanya slogan gospel glory. Goal kekayaan, gospel Injil, menyebarkan Injil, dan glory mencari kejayaan. Dan itulah misi penjajah di seluruh dunia. Jadi penjajah itu pemaksaan, dan di situ sambil menyebarkan Injil. Artinya Injil ketika zaman penjajahan itu, gospel glory itu adalah pemaksaan. Nah, itu aja Louis nggak tahu. Di Indonesia itu sendiri terjadi itu adalah sekitar 3,5 abad. Makanya heran kalau Anda lihat ya, cukup banyak gereja yang dibangun oleh penjajah Belanda. Makanya ada kandungan gereja yang namanya pakai nama Belanda. Itu karena Belanda yang bangun. Itu pasti yang pemaksaan. Karena Indonesia itu mayoritas Muslim. Tapi Indonesia itu tidak bisa dipatahkan imannya. Indonesia melawan. Makanya ada Pangeran Diponegoro, Teguh Umar, Imam Bonjol, Pangeran Dimas Sudirman. Jadi Indonesia itu melawan. Dia nggak mau didikte, nggak mau. Dia melawan. Jadi dia melawan penjajahan yang mana mengusung misi gospel glory, guys. Nah, itu Louis nggak tahu. Lalu contoh lagi kayak penalukan ketika Spanyol itu dikuasai oleh Ratu Isabella ya, saya nggak salah ya, Ratu Isabella. Nah, itu umat Islam itu dipaksa untuk masuk Kristen. Jadi Ratu Isabella itu menyuruh untuk mengecek orang-orang yang Islam tuh harus masuk Kristen. Dengan cara apa dicek? Jadi umat Islam itu kan rajin wudhu, sehingga pastilah kupingnya itu karena sering dibasuh 5 kali sehari gitu kan, 5 kali 3 sehari dibersihkan. Jadi kupingnya kaum muslimin itu beda sama kupingnya orang-orang Kristen, karena mereka tidak pernah berwudhu, sehingga kupingnya pasti kalah bersih. Sesuatu yang sering dibasuh 5 kali sehari itu pasti akan lebih kinclong gitu kan. Nah, jadi ketahuan ini muslim apa tidaknya gitu kan. Nah, jadi makanya yang nggak mau masuk Islam itu dibunuh, guys, dibantai di Spanyol. Itu kalau Anda baca sejarahnya Anda akan tahu pembantaian oleh Ratu Isabella terhadap kaum muslim di Spanyol karena mereka tidak mau masuk Islam. Gitu kan. Jadi yang mana dulu tuh umat Islam tuh menguasai Spanyol, tapi karena umat Islam lengah, mereka akhirnya dipaksa masuk Islam oleh Ratu Isabella dan nggak mau dibantai. Dan itu terkenal sekali tuh, Spanyol tuh genangan darah itu saking tingginya ya, saking kejamnya Ratu Isabella itu, tapi dikatakan bahwa genangan darah itu sangat tinggi, sedengkul atau semata kaki, guys. Saking kejamnya Ratu Isabella, saking banyak pembantaian umat Islam di situ. Karena umat Islam di Spanyol tuh dulu tuh mayoritas sebelum mereka dibantai oleh Ratu Isabella. Nah, jadi Louis dia harus baca sejarah gitu. Baca sejarah. Jadi apakah itu diajarkan? Jadi kalau dilihat di Alkitab kita harus cek lagi. Tapi jelas itu ajaran dari Paus. Karena Paus yang menginisiasi. Nah, tinggal kita cek apakah Paus tuh ngambil dari Alkitab atau inisiatif dia sendiri. Yang penting itu fakta itu ada. Jadi Louis itu nggak boleh dia tutup mata atau tutupi, nggak boleh. Makanya Louis harus belajar sejarah. Jangan pikun, Louis. Anda mungkin balik lagi dari SD. Jadi Anda tuh nuduh orang lain pikun, tapi Anda sendiri faktanya pikun gitu kan. Percaya lagi. Susah. Ya, dalam Kristen sendiri tidak ada di kamus itu dibilang memaksa orang lain untuk memeluk agama Kristen. Itu jelas pelanggaran. Itu tidak ada diminta seperti itu. Bahkan di Alkitab sendiri ya, tugas misionaris ini loh. Saya kasih tunjuk kamu, Adam. Makanya kalau Kristen tuh baca Alkitab. Dulu waktu Kristen nggak pernah baca Alkitab, sekarang waktu udah pindah agama baru baca Alkitab, ngawur lagi, narasumbernya lagi kacau lagi. Jadi Ustaz Zahirene dan para mualaf itu sudah baca Alkitab. Mereka justru karena baca Alkitab lah mereka mualaf. Kalau mereka tidak baca Alkitab, mereka tidak akan mualaf. Karena mereka tuh menemukan kesalahan logika di kitab lama mereka. Mereka ini kok aneh sekali, nggak masuk akal. Makanya mereka pindah, mereka bandingkan dengan Quran. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Ustaz Zahirene dan para ulama itu adalah hal yang lengkap dan komprehensif, membandingkan antara dua kitab. Kalau di sini mungkin dia baca kitab aja, tapi dia tidak baca Quran gitu. Sehingga dia tuh nggak bisa membandingkan. Dia belum sampai ke tahap pembandingan.
Perbandingan. Kalau orang-orang ini, Ustaz Zair ini dan para ulama itu sudah melakukan tahap perbandingan. Jadi tahap itu level lebih tinggi daripada Louis gitu kan. Ya, ini dalam Matius 28 ayat 19. Ini misionaris tugasnya ini nih. Karena itu pergilah, suruh pergi, itu namanya misionaris, diutus ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, ini tujuannya. Nah, ini ya, ayat 19 ini ya, dan 20 ini itu sudah dilakukan penelitian oleh 73 pakar Alkitab, profesor Universitas Harvard dari pihak Kristen sendiri. Jadi mereka menemukan bahwa ini adalah ayat tambahan, ayat sisipan yang mana tidak ada di Alkitab mula-mula. Jadi mereka meneliti banyak hal situ, dan mereka menemukan bahwa Alkitab ini sepanjang masa itu sudah direvisi. Ada ayat yang ditambahkan, ada ayat yang dibuang. Jadi Anda bisa lihatlah hasil, Anda googling saja hasil penelitian dari 73 pakar Alkitab dari Harvard. Mereka menemukan banyak hal. Ada banyak ayat yang dibuang, ada juga ayat yang dimasukkan. Dan ini adalah termasuk ayat yang dimasukkan. Nah, ini kalau kita ambil korelasi dengan ucapan Yesus, ini kan ucapan Yesus nih. Jadi Anda akan lihat Yesus itu menjadi seperti orang yang kontradiksi. Jadi kalau kita tahu sekarang istilah adalah man of contradiction. Jadi orang itu ngomongnya apa, tiba-tiba berubah lagi omongannya. Pertama dia ngomongnya bahwa tidak akan impor, tiba-tiba omongannya berubah. Diperintahkannya menteri-menteri itu impor. Dia bilang tidak akan jual Indosat, tapi dia berubah. Tiba-tiba dia katakan bahwa jual Indosat, gitu kan? Tidak akan angkat jabatan, tiba-tiba dia mengatakan bahwa boleh angkat jabatan. Artinya adalah main contradiction. Nah kalau itu selain Nabi atau Yesus kita percaya ada orang seperti itu, karena mereka imannya lemah, mereka prinsipnya kurang mungkin. Tapi kalau Nabi nggak mungkin. Mustahil seorang Nabi itu kontradiktif. Mustahil seorang Nabi itu adalah man of contradiction, seperti orang yang kita sedang bahas ini, gitu kan? Yang saya sebutkan tadi. Nah. Karena gini guys ya, sebelumnya itu Yesus pernah ngomong bahwa dia berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus menggunakan kata situ kata hanya. Aku diutus hanya. Jadi kalau ada kata hanya, artinya kan di luar itu nggak masuk. Ngerti nggak? Sama kayak yang saya ngomong nih. Saya diutus hanya bagi bangsa Indonesia. Artinya saya tidak mungkin diutus bagi bangsa di luar Indonesia. Karena ada kata hanya di situ. Kecuali saya bilang bahwa aku diutus untuk bangsa Indonesia. Bisa jadi ada kemungkinan saya juga diutus untuk bangsa lain. Karena tidak ada kata hanya di situ. Tapi di sini masalah adalah ada kata hanya. Artinya Yesus itu hanya untuk Israel. Lalu Yesus berkuat lagi dengan perintah berikutnya. Yesus mengatakan bahwa pergilah janganlah pergi ke kota-kota di luar Israel. Janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Dia perintahkan larangan yaitu jangan pergi ke luar Israel, ke kota-kota ke Samaria dan lainnya. Jadi jelas itu ada perintah larangan ya. Jadi Yesus jelas sudah confirm untuk melarang murid-muridnya. Tiba-tiba di sini disuruh pergi seluruh bangsa. Ini gimana ceritanya? Tadi kan Yesus itu seperti man of contradiction. Nah, Yesus bahkan tegaskan lagi ya. Pergilah hanya setelah dia melarang janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain di luar Israel. Dia tegaskan dengan perintah lagi nih. Setelah melarang, lalu dia tegaskan perintah, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel. Diulang lagi sama dia dengan yang tadi itu, bahwa aku diutus hanya untuk umat domba-domba hilang dari umat Israel. Jadi Yesus sudah jelas sekali, posisi standingnya jelas. Nah, makanya itu menjadi masuk akal. Gak mungkin Yesus itu sama seperti seorang yang kita sebut sebagai man of contradiction ini, yang berubah nggak mungkin guys. Jadi Yesus itu adalah manusia yang lepas dari kesalahan manusia kan. Jadi nggak mungkin dia tuh clean plan, nggak mungkin dia tuh memerintahkan orang sesuatu yang membuat orang bingung. Jadi orang tuh menilai gini, ngomongnya itu kemarin. Dia ngakunya katanya hanya untuk Israel. Bahkan dia perintahkan kita untuk jangan pergi ke luar Israel. Pergi itu hanya kepada Israel. Tiba-tiba dia ngomong seperti ini. Murid-muridnya atau orang dengar itu kan melihat bahwa ini orang nggak konsisten, clean plan, man of contradiction, dan itu nggak mungkin terjadi. Makanya itu meyakinkan kita bahwa apa yang teliti oleh 73 pakar kitab ini masuk akal, ya masuk akal. Karena nggak mungkin Yesus melakukan hal yang seperti itu, yang membingungkan itu nggak mungkin guys. Jadikan semua bangsa muridku.
Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugasnya membaptis. Disuruh apa tadi tuh? Disuruh menjadikan semua bangsa murid. Dan juga di 20 nih tugasnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintah kepadamu. Itu mengajar. Bukan menghajar, mengajar. Beda ya, nanti bingung lagi kamu, nggak tahu lagi soal ajar dan ngajar. Ya, katakan itu kepada teman-teman Anda yang melakukan pemaksaan, kepada penjajah Belanda, Portugis, Portugis dulu, kepada Ratu Isabella. Katakan itu. Ini kalian ikut ajaran siapa gitu, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Apa ya? Kita tuh kan diajak untuk waspada, ya. Jadi ada orang-orang oknum yang melakukan sesuatu tuh di luar dari ajarannya. Itu yang kita waspada gitu. Jadi kita tuh tutup mata. Ya, jadi kita tuh nggak hanya melihat dari ajarannya, tapi melihat bahwa karena ini waspadaan. Ini misal gini deh. Misalnya ada orang yang melakukan pelanggaran perusahaan atau negara. Jadi kan ada tuh aturannya bahwa dalam korupsi, kalau korupsi dihukum gini-gini. Jadi adalah itu namanya kayak fakta integritas. Misalnya di KPK, itu aturannya bahwa nggak boleh korupsi, nggak boleh KKN. Nah, tapi kita harus waspada. Meskipun aturannya begitu, tapi ada oknum yang melakukan korupsi atau KKN. Seperti contohnya Firly dan lainnya itu dari KPK itu kan. Nah, jadi itu kita jadi waspada. Meskipun aturannya mungkin tidak ada, ya apa tidak menyuruh untuk korupsi atau KKN, tapi ada oknumnya gitu loh. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi ngajak untuk waspada. Jadi Umi ini saya kan pengen mengatakan bahwa ada loh orang-orang tuh yang bertindak sendiri gitu kan, yang tidak diajarkan pun dilakukan gitu. Karena mungkin ya karena hawa nafsu gitu kan, ingin apa ya, ingin ya kalau tadi goals and glory kan berarti pengen berkuasa, pengen kekayaan dan pengen nyebarkan Injil, guys. Repot lagi. Manusia-manusia letterleknya susah. Nah, di situ tugasnya adalah mengajar. Jadi apakah dibilang di situ paksalah mereka untuk percaya kepadaku? Ada nggak? Kan nggak ada. Dibilang suruh maksa, suruh apa dan lain-lain, kan nggak ada. Di situ justru dikatakan apa? Ajarlah mereka. Mengajar. Tapi sebenarnya guys ya, kalau kita mau jujur, kita melihat di kita tuh ada loh ajaran seperti itu. Maksudnya tuh peristiwa itu terjadi, pemaksaan ya. Nih saya bacakan ya. Ada coba buka Samuel 1 Samuel pasal 15 ya, ayat 1 sampai sekian. Jadi di situ saya bacakan ya. Coba Anda bayangkan. Bunyi begini. Ayat 1-nya, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi Raja Israel, umatnya. Ya itu, ini agak kurang terbaca nih guys, karena aduh apa ya, saya kegedean nih kayaknya. Guys ya, ini kayaknya kegedean nih guys. Oke, kurang lebih begitu guys. Kita baca lagi ya. Kita bacain nampak aja. Nih ya. Jadi kata firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek tuh bla 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 bla. Nah ini. Jadi pergilah sekarang, dia 3-nya membaca ya. Anda baca dulu semuanya, tapi ada fokus kayak 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Ya, bunuhlah kanak-kanak maupun anak-anak yang nyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Pak berpikir itu kan sadis sekali, ya, perintah untuk bahkan jangan ada belas kasihan kepadanya gitu, ya kan? Karena Samuel itu berkata kepada Saul, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi Israel. Gitu. Tapi orang mereka itu tidak patuh dan malah melakukan hal yang apa gitu, yang jahat mungkin. Lalu dibalas dengan itu jangan ada belas kasihan. Nah ini menurut Anda layak nggak dilakukan? Ini ada di Alkitab loh, ya kan? Kita nggak tahu apakah ini ajaran, tapi ini bisa contoh guys. Jadi orang akan contoh bahwa ini kok ada begini nih, ya kan? Hal yang keji begini gitu kan? Nah kita akan lihat lagi ya.